Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan diberikan nikmat ilmu ya. Selamat datang di video pembelajaran yang ke-6 mengenai mata kuliah pengembangan produk. Kali ini kita akan membahas tentang konsep produk life cycle pada produk agroindustri dan juga level produk. Mari kita sama-sama belajar. Adapun capaian pembelajaran dari video pembelajaran kali ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjabarkan konsep dasar dari product life cycle atau PLC. Yang kedua, mahasiswa mampu menghubungkan antara product life cycle dengan konsep dasar pengembangan produk. Mari kita diskusi mengenai definisi product life cycle. PLC atau Product Life Cycle atau biasa disebut juga siklus hidup produk didefinisikan sebagai serangkaian tahapan suatu produk yang berkembang dari fase awal ketika produk tersebut diperkenalkan di pasar hingga produk tersebut ditarik kembali dari pasar. Konsep ini membantu kita memahami bagaimana produk, sebagai contoh, produk agroindustri itu berkembang dari tahap awal hingga tahap akhir ketika produk tersebut di pasar. Siklus hidup produk terdiri dari 4 fase utama. Apa saja sih fase-fase tersebut? Mari kita simak berikut ini. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar saat ini, terdapat sebuah grafik yang terdiri dari sumbu X atau sumbu horizontal dan juga sumbu Y atau sumbu vertikal. Sumbu X didefinisikan sebagai waktu atau time. Sedangkan sumbu Y itu didefinisikan sebagai penjualan atau sales. Seperti yang kita lihat, di sini terdapat 4 fase utama. Menurut Chow dan Volland, 4 fase utama tersebut yang pertama adalah introduction atau pengenalan. Yang kedua adalah growth atau pertumbuhan. Yang ketiga adalah maturity atau kematangan. Sedangkan fase yang terakhir adalah decline atau penurunan. Yang mana di atas fase decline ini ada istilahnya adalah reinvention atau penemuan kembali. Nah, seperti apa lebih jelasnya? Mari kita simak berikut ini. Fase yang pertama adalah introduction atau pengenalan. Pada tahap ini, produk dirilis dan mulai dipasarkan oleh perusahaan. Penjualan produk pada tahap ini, kalau kita perhatikan grafiknya, itu sangat rendah karena konsumen belum tahu mengenai produk tersebut. Produk ini juga belum memiliki kekuatan merek, sehingga keuntungan yang didapatkan perusahaan itu sangat sedikit sekali atau bahkan tidak ada keuntungan. Fase yang kedua adalah growth. Nampak pada gambar grafiknya semakin meningkat. Pada tahap ini, permintaan dan pangsa pasar meningkat serta munculnya persaingan di pasar. Jadi ada produk kompetitor di sana. Biaya pemasaran dan promosi juga meningkat karena tingkat competitiveness yang semakin tinggi dalam memperebutkan pangsa pasar. Adanya penurunan biaya produksi yang menyebabkan peningkatan margin keuntungan itu juga menjadi sebuah sebab. Memasuki tahap ketiga yaitu maturity atau kematangan. Pada tahap ini, harga produk dituntut untuk relatif lebih rendah karena persaingan yang semakin ketat. Tetapi biaya iklan dan promosi meningkat pada tahap ini. Oleh karena itu, dampaknya adalah perusahaan mengalami penurunan keuntungan. Tahap yang terakhir adalah decline atau penurunan. Pada tahap terakhir ini terjadi penurunan yang cukup signifikan. Permintaan produk juga menurun. Hal ini mendorong perusahaan untuk menurunkan margin penjualan.
Produk life cycle ini sangat penting untuk diketahui oleh sebuah perusahaan atau enterprise. Karena produk life cycle ini berlaku untuk semua produk. Produk pangan, produk non-pangan, produk pertanian, atau bahkan produk apapun. Mengapa demikian? Karena setiap fase dalam siklus hidup sebuah produk itu memerlukan strategi pemasaran yang berbeda. Sehingga perusahaan harus memahami betul produk yang mereka buat itu sebenarnya saat ini berada pada posisi di fase apa. Karena setiap fase memiliki strategi pemasaran yang berbeda. Itulah pentingnya kenapa sebuah enterprise perlu memahami betul konsep dasar dari product life cycle. Tim pengembangan produk di suatu perusahaan harus mampu memprediksi jangkauan siklus hidup produk mereka. Hal ini sangat penting untuk diketahui karena tim pengembangan produk perlu untuk mengantisipasi bila produk telah memasuki masa atau fase penurunan. Seperti yang terlihat pada grafik ini. Yang warna oranye ini menunjukkan sales atau revenue. Kemudian yang warna hijau ini menunjukkan keuntungan. Ketika sebuah produk itu mulai memasuki fase penurunan, maka tim pengembangan produk harus mulai melakukan pengembangan produk lanjutan. Sehingga fase baru atau siklus baru akan terjadi lagi. Seperti yang terlihat pada gambar ini, garis biru itu menunjukkan pendapatan, sedangkan garis merah itu menunjukkan keuntungan. Maka bisa disimpulkan bahwa siklus hidup suatu produk itu akan berulang kembali. Pada gambar berikut dapat terlihat terdapat proses pengembangan produk baru dan juga proses pengembangan produk lanjutan. Tim pengembangan produk di suatu industri harus mampu memprediksi jangkauan siklus hidup produk mereka. Hal tersebut untuk mengantisipasi bila produk mulai memasuki fase penurunan. Maka tim pengembangan produk harus melaksanakan proses pengembangan produk lanjutan sehingga siklus hidup produk ini akan berulang.